Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat petang pemirsa, jumpa kembali bersama saya Khairul Fahmi. Kali ini di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dan untuk kesempatan hari ini tentunya kita akan berbincang tentang satu tema, yaitu Al-Quran sebagai obat. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar. Nah, kita tahu bahwa Al-Quran selain sebagai obat juga merupakan sebagai pedoman kita tentunya untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari. Nah, untuk itu sebelum kita panjang lebar nantinya dan juga memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Ustadz, tentunya kita akan dengarkan tausiah singkat terlebih dahulu kepada Bapak Zulfahmi Siregar tentunya ya. Dan kali ini juga kita bersama dengan ibu-ibu dari Majelis Taklim Marhaban Cahaya Hati Sukamrindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Iya, baik. Kalau gitu langsung saja kita akan dengar untuk tausiah singkat kita terlebih dahulu. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi srah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Surah Yunus ayat 57. Para pemirsa TVRI dimanapun berada, pertama sekali mari sama-sama kita mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengucapkan kalimat tahmid, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin Allah, atas nikmat Allah, kita dalam keadaan sehat walafiat bisa hadir di Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Dalam acara Mutiara Kalbu di sore hari ini. Mudah-mudahan langkah dan niat baik kita ini bisa menjadi amal soleh untuk kita semua yang hadir, dan terutama para pemirsa TVRI yang menyaksikan acara ini. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua kiranya mendapatkan syafaat dan pengakuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah, di hari kiamat nantinya, hari yaumala yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada satu hari nanti yang tidak berguna harta, anak, pangkat, jabatan, melainkan hati yang salim, yang senantiasa penuh cinta kepada Nabi Muhammad SAW di bawah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi di hari kiamat. Mudah-mudahan kita adalah golongan daripada yang disebutkan, yang dimaksudkan itu. Amin ya Rabbal Alamin. Tema kita di hari ini adalah berkaitan dengan Al-Quran sebagai obat. Kenapa Al-Quran itu disebut sebagai obat? Karena Al-Quran itu berisi dengan nasihat-nasihat dan beberapa penawar untuk segala macam penyakit lahir dan batin, zahir dan rohani. Jadi kalau lahir itu berarti zahirnya kita, luarnya. Kalau batinnya berarti rohani kita. Jadi bisa disembuhkan dengan Al-Quran. Tapi Bapak Ibu, Al-Quran ini bisa menjadi obat bagi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran. Ya,
Orang-orang yang senantiasa berteman dengan Al-Quran, maka akan mendapatkan barokahnya, akan mendapatkan rahmatnya, akan mendapatkan keutamaan ayat-ayat suci Al-Quran itu. Jadi setiap hari membaca Al-Quran, setiap hari mentadabbur Al-Quran, setiap hari tidak hanya sekedar membaca terjemahan Al-Quran, tetapi belajar menyelami makna-makna yang terkandung dalam Al-Quran itu. Ayat per ayat, kalimat per kalimatnya, ayat per ayatnya bisa ditadabbur, dipahami, kemudian diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka ketika kita menjadikannya sebagai obat, orang ketika gelisah, ketika gegana itu, apa itu gegana, Bu? Ibu pacaknya nih, Bu, ini ya. Ibu itu. Jadi kembali ke Al-Quran, ambil air wudhu, kemudian tilawah Al-Quran. Tenang, hati tenang, pasti. Kayak itu dia bedanya Al-Quran dengan koran, Al-Quran dengan tesis, Al-Quran dengan disertasi, Al-Quran dengan jurnal-jurnal buatan manusia. Jadi kalau Al-Quran itu bisa jadi obat. Kalau tesis belum tentu. Jurnal-jurnal buatan manusia belum tentu bisa jadi obat kalau kita baca. Apalagi komik Naruto. Ibu sering baca komik Naruto. Tapi Al-Quran itu bisa jadi obat, Bu. Cobalah kalau ibu tidak percaya. Misalkan ada permasalahan apa yang menimpa kita, kembali saja kepada Al-Quran. Kemudian yakin pada ayat yang kita baca itu. Karena kini banyak juga orang tak percaya dengan ayat-ayat Al-Quran itu. Yakin dia menjadi penyembuh kegalauan tadi, kegundahan tadi, insya Allah bisa akan jadi obat. Terutama kita baca misalkan apa buktinya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwa Al-Quran itu obat, syifa. Asy-syifa dalam bahasa Arab itu kan obat. Ya. Dalam hadis Nabi disebutkan dawaun kullid da'i dawaun, setiap penyakit ada obatnya. Ya Bu ya, kecuali apa? Illal maut, kecuali mati. Kalau mati tidak ada obatnya, selesai urusan, Bu. Jadi kalau masih hidup, apapun persoalannya, permasalahannya, apapun problemnya, kembalilah kepada Al-Quran, ada obatnya. Kita bacakan dalam surah Yunus misalkan, ayat 57. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Jadi maksudnya ya ayyuha itu maksudnya itu adalah secara umum dipanggil tuh manusia secara keseluruhan. Tidak dikhususkan di situ misalkan wahai para pejabat-pejabat, tidak. Wahai para orang-orang kaya misalkan, tidak. Tapi khusus ayat itu pemanggilan ya ayyuhan nas. Wahai sekalian manusia. Qad ja'atkum mau'izatun, telah datang kepada kamu peringatan. Telah datang kepada kamu peringatan. Ya. Apa namanya? Peringatan-peringatan yang mana maksudnya? Al-Qur'an itu, ayat-ayat Al-Qur'an itu maksudnya. Ya. Mau'izatun, peringatan yang bentuknya Al-Qur'an, kalam-kalam Allah. Ya. Wa syifaa'ul lima fis sudur, yang menjadi obat bagi setiap penyakit-penyakit hati. Wa huda wa rahmatul lil mu'minin, dan dia menjadi petunjuk rahmat bagi orang beriman. Berarti bisa jadi obat, bisa menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang beriman. Kalau tidak beriman, kalau orang beriman membaca Al-Quran, biasanya kalau dia menghayati, mentadabbur, membaca terjemahan, kemudian meresapi bacaan itu, apa yang terjadi kira-kira? Ibu pernah nggak baca Al-Quran seperti itu? Menangis misalkan ketika membaca terjemahan Al-Quran, membaca misalkan tentang hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau goncangan hari kiamat misalnya datang itu, kiamat misalkan, dia baca ayat itu langsung. Ataupun mungkin ada di antara kita ini ketika mendengarkan kalam-kalam Allah itu bergetar hatinya. Ada orang itu, Bu. Tapi ada juga orang itu mau dibaca berapa ayat-ayat pun, bahkan dia sendiri baca Al-Quran tidak ada pengaruh, banyak coba.
Jadi kalau orang beriman membaca Al-Quran jadi obat, jadi memberi petunjuk, jadi mendatangkan rahmat. Kalau tidak beriman membaca Al-Quran, buang-buang waktu. Kata dia, apa manfaat Al-Quran ini? Gak ada manfaat. Jadi membaca Al-Quran itu biasa-biasa saja. Mendingan Twitter, baca buku, itu misalkan kan. Ya Bu ya, mendingan saya sibuk ini daripada baca Al-Quran katanya. Tapi kalau orang beriman, pasti menikmati betul daripada membaca kalam-kalam Allah itu. Masya Itu kira-kiranya. Baik Pak Ustadz, itu dia tentunya untuk sedikit tausiah ringkas kita bersama dengan Bapak Ustadz Zulfahmi Siregar. Nanti kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Mutiara Kolbu TVRI Bengkulu.